Jihad di mana? Menuntut ilmu. Oke. Kalau niat dia jihad mengangkat pedang, nggak jadi pahala, yang ada dosa itu. Kalau dia lakukan, untung kalau dosa mah baru niat doang nggak jadi, nggak kehitung dosa. Kalau baru niat doang mah dosa. Ini jihad apa maksudnya? Jihad mengangkat senjata. Berarti jihad ini jihad yang keliru, jihad yang salah, karena nggak ada jihad yang benar di era ini. Belum ada. Jihad di sebelah mana yang benar? Untung dia mati duluan. Akhirnya nggak sempat melakukan dosa itu. Alhamdulillah. Dia mokat duluan. Jihad di mana? Mau ngomong jihad di mana? Jihad mana yang benar sekarang? Jihad yang sesuai dengan qawaid jihad di mana yang benar? Yang ada fitnah sekarang tuh. Iya kan? Negeri-negeri Islam ini fitnah. Muslim sama muslim bunuh-bunuhan. Yang kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Muslim fitnah. Negeri fitnah jangan disamperin. Dihindari. Jangan nyemplung ke sono ngaco. Jihad di mana yang benar? Hah? Palestina enggak? Siapa bilang? Palestina harusnya hijrah, bukan jihad. Palestina harusnya hijrah, bukan jihad. Merah biji matanya, menggelegar suaranya ketika membahas masalah khilafiyah. Tapi masalah Palestina macam pekak tu lihat. Masalah Palestina apa? Kita tidak perlu ke Palestina. Orang Palestina itulah yang mesti hijrah meninggalkan Masjidil Aqsa. Kalau ada ustaz macam ini, kalian angkat, kalian campakkan ke siap. Fenomena ekstrim sholat malam ada, fenomena ekstrim puasa sunat ada, fenomena ekstrim tak mau nikah ada. Sudah sejak 1445. Orang yang baca hadis, baca Quran, tidak menjadi orang yang kagetan. Kagetan itu bahasa kitanya terkejut. Hah? Ada yang tak semua? Hah? Ketahuan tak pernah baca. Bani Israel menyerang Palestina, tak terkejut. Karena udah itu kerja orang itu dari dulu. Kita hanya disuruh apa yang bisa kita lakukan. Sedikit-dikit pertolongan adalah doa. Maka jangan tinggalkan setiap selesai sholat. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Falastin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'di. Karena kita tak ada kuasa. Raja-raja, penguasa-penguasa, tentara-tentara akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Untung kita tak ada kuasa. Andai kita ada kuasa, kita diminta. Kau hidup tahun 2023, waktu anak-anak dibom tertimpa, apa yang kau lakukan? Kau yang gagah perkasa, pakai baju seragam, dengan senjata lengkap. Aku mengasih nikmat itu kata Allah. Apa yang kau lakukan? Gua hanya bukan main. Rupanya ketakutan semua sama Amerika. Bagus ganti baju itu kain kapan. Jadi Islam ini mengajarkan keseimbangan. Silakan puasa, tapi tetap ada orang tahajud malam dari mulai isya sampai subuh, tapi siangnya tidur. Ada orang yang malamnya tahajudnya mungkin 8 rakaat atau 4 rakaat atau 2 rakaat, tapi siangnya dia berdagang, hasilnya bangun masjid, siangnya dia berjihad fi sabilillah. Maka Islam ini mengajarkan dalam ibadah itu keseimbangan. Wa bataghi fi ma atakallahu daral akhirah. Carilah bekal untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bagian di dunia. Makanya doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Fenomena sebaliknya, orang yang melupakan sholat, melupakan puasa, hanya untuk mengejar dunia. Jadi dunia ini isinya dari dulu sampai sekarang itu aja isinya. Orang yang ekstrim beribadah,
Orang yang ekstrim bermaksiat. Itu aja isi. Datang lagi manusia yang baru, begitu juga ulahnya. Tua, sakit, mati. Datang lagi yang baru, begitu juga ulahnya. Habis itu mati. Raja yang zalim, orang kaya yang sombong, orang pintar yang mengabdikan ilmunya untuk penguasa yang jahat, orang baik yang teraniaya. Itu aja isi dunia ini dari dulu. Penguasa yang zalim, Firaun, Namrus, Abu Lahab. Orang kaya yang bakhil, Qarun, Abu Jahal. Anak muda yang teraniaya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu nanti kalau kenalan sama orang pas di KKN nanti, KKN mahasiswa. Maaf sekalian, masyarakat desa apa? Saya hormati, judul kultum kita malam ini isi dunia itu saja. Ada penguasa yang zalim, Firaun, Qarun, Pak Kades, gitu. Jangan, hati-hati orang itu diusir nih. Ada orang kaya yang sombong, Qarun, dan orang kaya, termasuklah yang punya kebun sawit di kampung. Ada anak muda yang teraniaya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan saya. Itu kultum pertama, langsung dihalau orang itu di kampung. Berikutnya hadis yang ke-144 dari Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud lebih senior. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin As, Anas bin Malik, Zaid bin Thabit, selevel anak-anak muda. Abdullah bin Mas'ud, Abu Bakar, Umar, Utsman, orang tua. Abdullah bin Mas'ud senior. Abdullah bin Mas'ud lah yang dipanggil Nabi SAW untuk membacakan Quran. Iqra, baca. Aqra'u alaika wa alaika unzal. Bagaimana mungkin aku membacakan Quran padahal Quran ini diturunkan kepada engkau ya Rasulullah? Kata Nabi, baca. Karena Nabi ingin mendengar bacaan Al-Quran dari mulut orang lain. Waktu Abdullah bin Mas'ud membaca sampai pada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida fa idza 'aynahu tazrifan. Kata Nabi, cukup. Abdullah bin Mas'ud meleleh air matanya, menggenang air matanya. Ayat itu bercerita nanti ketika semua umat berkumpul dengan nabi-nabinya, maka datanglah semua nabi-nabi dan umat itu bersaksi, dan saksi mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memandang, memikirkan hari yang besar itu, meleleh air mata Nabi. Cukup wahai Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kurus. Waktu dia memanjat pokok kurma, ketawa orang menengok kaki. Marah Nabi. Kata Nabi, kalau ditimbang bukit Uhud dengan betis Abdullah bin Mas'ud, lebih berat itu lagi. Itu menunjukkan tak boleh menyepelekan orang dari fisiknya, tak boleh ngejek orang. Karena kita ini tak tahu amal orang. Tak boleh tengok orang dari status sosialnya. Melihat orang dengan pandangan kelebihannya. Dia lebih tua, amal dia lebih banyak. Tapi itu muda Pak Ustadz, dia lebih muda, dosanya tak banyak. Tapi dia baru masuk Islam Pak Ustadz, dia mu'alaf, catatannya bersih. Dia adalah umat dipilih oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tak boleh underestimate. Under bawah, estimate estimasi, di bawah estimasi. Menyepelekan, merendahkan orang. Memandang orang, melihat dia punya kelebihan. Ini ada kelebihan. Makannya lebih, tidurnya lebih. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un, celakalah mutanatti'un. Qalaha thalathan, 3 kali diucapkan Nabi. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celaka, halaka, celaka. Rawahu
Muslim. Hadis ini ada dalam kitab Sahih Muslim. Disebutkan siapa periwayatnya? Abdullah bin Mas'ud. Disebutkan dalam kitab apa? Sahih Muslim. Disebutkan makna kalimat kata yang muskil, yang problem, yang sulit. Kata yang sulit dalam hadis ini al-mutanatti'un. Al-mutanatti'un maknanya kata Imam Nawawi al-muta'ammiqun, orang yang tenggelam. Dari kata amiq, dalam. Al-mutasyaddidun, syadid, ekstrim, berlebihan. Fi ghairi mawdi'it tasydid, tidak pada tempatnya. Orang yang terlalu dalam, terlalu ketat, terlalu syadid, terlalu ekstrim. Fi ghairi mawdi'it tasydid, tidak pada tempatnya. Orang ini tidak adil. Kalau kita mau menempatkan sesuatu, tempatkanlah pada tempatnya. Wa ati bi haqqin haqqahu, berikan haknya. Jangan sampai kita tidak memberikan hak. Begitu kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Banyak orang tidak menempatkan pada tempatnya. Yang mestinya dia pada tempat itu sangat militan, dia tak militan. Merah biji matanya, menggelegar suaranya ketika membahas masalah khilafiyah. Tapi masalah Palestina macam pekak tu lihat. Masalah Palestina apa? Kita tidak perlu ke Palestina. Orang Palestina itulah yang mesti hijrah meninggalkan Masjidil Aqsa. Kalau ada ustaz macam ini, kalian angkat, kalian campakkan ke siap. Bukannya dia mendoakan Palestina, bukan dia mensupport Palestina. Jangan-jangan dia agen-agen Israel yang dikirimkan untuk merusak umat Islam. Sesuai kata Imam Profesor Dr. Syekh Abdul Muhammad Said Ramadan Al-Buti, untuk merusak Islam dari luar tak bisa. Tak bisa Islam ini dirusak dari luar, karena dia raksasa, dia besar. Bagaimana caranya? Rusak dari dalam. Kalau ada raksasa besar, tak bisa untuk melawan. Ramai-ramai yang untuk mau merobohkannya, tak bisa. Maka dia mesti ada siasat dari dalam. Maka masuklah satu orang memanjat, naik, memasukkan serangga ke dalam telinga. Sampai dia bergoncang, akhirnya jatuh. Itulah cara menghancurkan, disusupkan. Bagaimana kita tahu bahwa aliran ini susupan, sempalan dari sikapnya terhadap perjuangan umat Islam? Kalau dia melemahkan umat Islam, menyepelekan orang Islam, maka sesungguhnya dia adalah virus pendatang dari luar yang pura-pura. Ingat dulu waktu perjuangan melawan Belanda, berapa banyak yang menyusup. Tidak perlu melawan Belanda, kita terlalu kuat untuk melawan Belanda. Istighfar aja banyak-banyak. Kalau begitu tak merdeka kita sampai sekarang. Kemerdekaan ini bukan hadiah dari Belanda. Kemerdekaan ini direbut. Kemerdekaan ini bersimbah darah. Tanah yang kita injak itu adalah kuburan para syuhada, darah para syuhada. Kamu mesti semangatnya itu digelorakan sampai hari ini, dikumandangkan. Nah, ini ketika tentang masalah kunut subuh, rakyat, masalah usolli, masalah talqin mayat, masalah maulid Nabi, keluar api dari muncungnya. Ketika masalah Palestina, macam-macam. Capek telinga kita mendengar tak ada di situ. Ustadz pun apalah gunanya Ustadz bahas masalah Palestina? Bukannya sampai ke telinga orang Israel. Paling tidak menyadarkan umat ini bahwa dia lemah, menyadarkan umat ini bahwa kalian bisa saja terjadi demikian. Yang minum-minum khamar, yang mabuk ketika melihat penderitaan Israel menetes air matanya, bertobat dia. Yang kaya-kaya, yang sombong-sombong melihat itu. Yang selama ini merasa gagah perkasa dengan seragamnya, dengan senjatanya, pas ditontonnya, nonton TV tak mau, dikirimkan ke grup-grup, dibukanya. Ya Allah, setelah itu hilang sombong. Menyaku tak ada apa-apanya kalau dibanding Israel.
Itu manfaatnya hikmah. Yang punya harta kirimkanlah melalui dompet du'afa. Ragu saya Pak Ustadz, iya sampai atau tak sampai. Kalau tiap ada penggalangan dana itu aja alasan. Kita keluar. Orang dari kampung sana, dari pedalaman sana mau WA saya semalam. Ustaz, kami ini majelis pengajian wirid Yasin kecil-kecilan di kampung ini ingin juga menolong Palestina. Terkejut saya. Di kampung kan, mau ya? Saya bilang salurkan ke ini. Saya kirim nomor dompet du'afa. Karena ini resmi. Jangan antum langsung antur transfer. Bisa-bisa nanti nomor antum dimasukkan ke dalam nomor teroris. Dua kejahatan internasional yang bisa ditangkap oleh Interpol. Yang pertama, kalau tertangkap rekening mengirim ke teroris dan mereka sudah menggolongkan Palestina ini teroris. Yang kedua, kalau antum terlibat perdagangan manusia. Apa itu istilahnya? Menjual orang ke negara, rekrut untuk jadi karyawan di Riau. Habis itu dimasukkan ke sampan, kirim ke Malaysia. Apa namanya? Menjual. Trafficking. Bukan traffic light. Itu penyeberangan jalan. Menyeberangkan manusia ke suatu negara untuk menjadi budak. Nah, itu kejahatan internasional. Kejahatan yang bisa ditangkap. Hadis yang terakhir 145. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu dari Nabi sallallahu. Inna dina yusrun. Agama ini mudah. Mandi, tak bisa mandi wudu, tak bisa wudu tayamum. Tak bisa tayamum ditayamumkan. Tak bisa ditayamumkan, mati udah. Sembahyang kan. Tegak, tak bisa tegak duduk, tak bisa duduk baring, miring, tak bisa baring telentang pakai isyarat mata. Tak juga bisa koma, tak wajib sembahyang. Jadi kalau ada laki ibu tak sembahyang, koma wajib. Kalau ada istri bapak tak sembahyang, omat karena mu'annas. Agama ini mudah. Walan yushaddad dinu illa ghalaba. Maka agama ini tidak akan mampu dipersulit oleh orang yang menyulit-nyulitkan illa ghalabahu, melainkan dia pasti akan dikalahkan oleh ajaran agama itu. Kalau ada antum ngaji sama orang ribet, jelimet, sulit, payah, dia akan kalah sendiri dengan kemudahan agama. Ketahuan dari ustaz lain. Mudahnya rupanya masalah. Siapa saja yang istighfar, tidak diterima istighfarnya kecuali melalui saya. Siapa saja yang bersyahadat, tidak diterima syahadatnya kalau tidak dipersaksikan oleh saya. Karena saya disaksikan oleh guru saya disaksikan guru saya sampai ke Nabi. Maka syahadat kalian semuanya tak ada yang sama. Ragu dah semuanya. Allah tak syahadat. Habis pengajian langsung semua mau minta ulang syahadat. Jadi tolonglah saksikan syahadat kami ini Tuan Guru. Ya, silakan daftar, bayar ya, bayar. Banyak yang meragukan syahadatnya sekarang. Ustaz, saya ragu sama syahadat saya ini karena kata Ustaz penceramah tempat saya, ini ceramahnya tertutup-tutup di rumah-rumah. Kata dia, kalau tidak disyahadat di depan dia, tak diaku. Cuma nanti Ustaz Somad, bawa dia ke sini biar ku syahadatkan dia. Syahadat dia pun tak sah itu karena belum dipersaksikan oleh aku. Karena akulah yang syahadatnya dipersaksikan oleh guruku dan aku bersyahadat sampai ke Rasulullah. Syahadatku lebih tinggi lagi dari syahadat dia. Sampaikan ke dia. Pas disampaikan ke dia, ragu pula dia. Juga ya. Orang begitu tuh kalau diragunya, ragukan pula dia. Banyak sekarang orang ingin meragukan ibadah orang lain yang ujung-ujungnya supaya belajar ke dia, berguru ke dia. Memang kecap, tak boleh sebut merek, selalu merasa lebih manis dan lebih asli. Hebat marketing.
Jangan mantan multi level marketing. Maka kata Nabi, jangan persulit. Fasaddidu, carilah yang sadad, yang benar. Saddidu, kalau beramal kamu yang benar. Wa qaribu, kalau tidak sanggup melakukan yang sempurna, paling tidak qaribu, mendekati kesempurnaan. Wa abshiru, berikan kabar gembira. Ustaz, saya mau taubat nih Ustaz, masih takut lagi ke masjid. Itu maka kalau saya buat tabligh akbar pengajian malam di stadion, tanah lapang, nggak ke masjid. Yang kajian subuh biasanya baru masjid. Karena ada orang yang takut ke masjid. Maka di tanah lapang itu kajiannya, mari kita bertaubat, mari takut kepada Allah. Jangan dipersulit. Orang tahu dia udah ngaji, dia untuk datang ke Ustadz segan. Datang dia ke kalian, aku mau taubat bro, gimana? Kau mau taubat? Iya, sholat kau yang dari dulu sampai sekarang wajib diqadha. Tak jadi kok gitu. Terhalangnya dia bertobat gara-gara kalian. Aku mau bertobat, kau baru mau bertobat, sudah dibukakan Allah pintu surga. Wa abshiru, berikan kabar gembira. Wasta'inu, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad duljati. Rawahul Bukhari. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari. Penjelasan kata-katanya, wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, saddidu, benarlah, carilah kebenaran. Wa qaribu, kalau tak sanggup sempurna, mendekati kesempurnaan. Wa manuwaruhu, wa syai'un minad duljati, pada waktu pagi, pada waktu petang, pergilah, bersemangatlah. Al-qasda tablu, sedang, pertengahan, tetap berjalan, jangan terlalu kencang, jangan terlalu pelan, sedang, sederhana. Tablu, insyaallah kamu akan sampai. Ada orang ini terlalu kencang, ngobot, habis itu mati mesin. Ada orang pula terlalu pelan, sudah. Yang sedang, al-qasda. Khairul umuri awsat, sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Ini penjelasan kata-kata yang sulit dipahami. Qaulu ad-din marfu'an ala ma lam yusamma fa'il. Ad-din, kata ad-din itu marfu'. Marfu' itu tak ada sebabnya, maka dia marfu'. Kalau ada sebabnya jadi maf'ul bih, mansub. Kalau ada sebabnya inna jadi mansub. Muhammadun marfu', tanda rafa'nya dhammah. Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan mansub. Kenapa jadi baris atas? Maf'ulun. Saya melihat Muhammad. Marartu bi Muhammadin. Saya berjalan dengan Muhammad. Kok jadi Muhammadin? Karena ada huruf jar. Inna Muhammadan. Asyhadu anna Muhammadan. Ada jamaah di kampung dia, katanya ada ustaz Muhammadun, tak boleh dirubah Muhammadin, tak boleh Muhammadin. Sampai azan pun asyhadu anna Muhammadun Rasulullah. Jadi begitu azan tempat saya Pak Ustaz. Bilang sama ustaz kau itu, dialah ustaz yang terbodoh di dunia. Kok bisa dia jadi ustaz? Belajar nahwu, belajar bahasa. Ad-dinu marfu'an ala ma lam yusamma fa'il. Kalau tak disebutkan fa'ilnya, tak ada fi'ilnya, Muhammad. Wa ruwiya mansuban, diriwayatkan secara mansub, baris atas. Wa ruwiya liman yushaddat dina ahadun wa la yushaddat dinu, kalau tak disebutkan fa'ilnya. Maf'ul, naibul fa'il, karena fi'ilnya mabni lil majhul, tak dijelaskan fa'il. La yushadad dina ahadun, ahadun fa'il, ad-dina maf'ulun.
Wa qawluhu illa ghalabahu. Makna kata ghalabahu ay ghalabahu dinu. Agama yang akan mengalahkan orang yang ekstrim. Ajaran agama ini nanti akan menunjukkan bahwa agama itu betul, orang ekstrim itulah yang salah. Wa ajaza dzalikal mushaddu an muqawamatid din. Orang yang ekstrim, lemah, kalah, tidak akan pernah menang untuk melawan agama. Likathrati turuqihi, karena agama ini punya banyak jalur riwayat. Ditutupnya satu pintu, terbuka pintu yang lain. Kalau ada orang yang ekstrim menutupi, akan dibukakan orang lain. Perbuatan ini bid'ah, perbuatan ini salah, perbuatan ini tak betul. Dibacakan ustaz lain, ada dalil. Ada ternyata dalil. Tapi kemarin kata dia, ketahuan. Rupanya dia menutup-nutupi dalil. Dalam masalah ini, tidak ada khilafiyah. Hanya satu pendapat saja. Dibukakan orang. Ada dalam kitab ini. Kau aja yang tak membaca. Makanya manhaj kita dari dulu. Dalam masalah ini, begini kata Imam Hanafi, begini kata Imam Maliki, begini kata Imam Syafi'i, begini kata Imam Hambali. Dalam mazhab Syafi'i itu sendiri, ada pendapat Imam Nawawi, begini kata Imam Ramli, begini kata Imam Al-Ghazali, begini kata Imam As-Suyuti. Dalam mazhab sendiri ada ikhtilaf. Jangan pernah menutupi kebenaran, karena pasti akan dibukakan orang lain, ketahuan bahwa kita berbohong. Maka keluarlah ungkapan orang, oh kamu ketahuan. Karena banyak. Apalagi zaman sekarang. Kalau zaman dulu bisa satu kampung tuh orang hanya tahu dia lah guru. Orang tak tahu. Setelah orang merantau baru tahu. Sekarang nggak perlu merantau. Begitu dia bilang suatu pendapat, dicek orang di YouTube, ketahuan. Buat malu diri sendiri. Sayyidul awalin nahar rauhah. Akhirun nahar al-ghudwah sayru awalin nahar. Maka kata Nabi tadi, wasta'inu bil ghadwah, di awal hari maka berjalanlah, jangan tidur pak. Habis subuh nulis dulu. Kalau tak ada pengajian di masjid, tulis makalah. Habiskan waktu salat sunat isya. Warauhah akhirun nahar, pagi semangat, sore semangat. Waduljah akhirul lail, awal hari ghadwah, petang hari rauhah, akhir malam hari duljah. Ghadwah, rauhah, duljah. Awal hari ini sekarang ghadwah, petang hari nanti rauhah, akhir malam duljah. Wa hadza isti'arah wa tamtsil. Ini adalah dalam sastra Arab namanya isti'arah. Isti'arah artinya minjam, meminjam suatu kata untuk menjelaskan suatu makna. Dia itu singa podium, meminjam satu kata untuk menjelaskan satu makna. Kata apa yang dipinjam? Singa, dipinjamkan ke podium, walaupun bukan tempatnya. Singa tempatnya di hutan. Kenapa ditempatkan di podium? Untuk mewakili, daripada susah menjelaskannya. Siapa nanti penceramah kita itu nanti? Singa aswaja. Tak perlu banyak, cukup satu kata. Itu namanya isti'arah. Tamtsil, mengumpamakan. Daripada panjang-panjang cerita payah-payah buat perumpamaan. Macam mana dia? Kok dilupakannya kau? Cintanya mbak air di daun keladi. Itu tamtsil. Paham lah orang kan? Tak mungkin cari orang. Macam mana air daun keladi? Oh, kali kau itu buat apa? Macam air daun keladi, siramkan ke daun keladi, hilang, tak melekat, tak berbekas. Tamsil. Wa ma'nahu, artinya ista'inu, minta tolonglah ala ta'atillah, taat kepada Allah bil a'mal, dengan amal. Minta tolong kepada Allah itu jangan hanya sekedar doa, tapi dengan amal. Fi waqti nasyatikum, pada waktu kamu bersemangat, pagi semangat, petang semangat. Wa faraghi qulubikum, saat hati kamu kosong, bihaitsu tastalidzunal ibadata, kamu merasakan manisnya ibadah.
Umur berapa kamu merasakan manisnya kopi? Sehingga tak bisa lalu hari ini tanpa kopi. Saya udah 46 tahun, belum bisa saya merasakan manisnya kopi. Di mana-mana disuguhkan orang kopi terlezat, Torabika, Arabica, kopi ini, kopi ciri musang. Dikasih, tak tahu saya mas. Kopi terbaik dunia dari bibit pilihan, buah pilihan, ditanam pilihan, juara satu lomba musabaqah kopi dunia. Kasihkan ke saya, tetap juga pahit saya rasa. Belum bisa saya merasa. Tapi orang-orang yang merasa baru ini dari Aceh. Kok Bapak tahu? Kan ada di bungkus tulisannya. Tastawizunal ibadah, sampai kamu merasakan manisnya ibadah. Berawal dari keterpaksaan, lama-lama kebiasaan, lama-lama kebutuhan, menjadi keterpaksaan, kebiasaan, kebutuhan, kenikmatan. Prosesnya panjang. Berapa lama orang-orang tua itu merasakan nikmatnya makan sirih sampai tak ada hari tanpa sirih. Berapa banyak orang merasakan nikmatnya tembakau. Lupa istri tak apa, jangan sampai lupa mancis. Berapa lama itu proses? Semuanya berproses. Antum pun ngaji gitu, sampai akhirnya antum menikmati ngaji. Sampai antum ingin selalu mendengar ngaji, suka pengajian, jumpa orang, sampai tua. Insya Allah, antum yang dari muda terbiasa, sampai tua suka. Tapi kalau dari muda udah benci ngaji, dan tidak tua antum, bini antum udah mati, anak antum udah nikah, tinggal duduk sendiri nonton sinetron. Dengar suara mengaji, mengamuk itu. Mau parah-parah, berhenti, mati kan mereka. Yang dari muda gitu, hancur gitu. Walatas anggur, jangan bosan, jangan muak, jangan bosan. Watabluna maksudaku, kamu akan sampai kepada maksud. Maksud itu bahasa Arab, maksud, jamaknya maqasid. Orang Minang tak mau pakai maksud, selalu pakai jamak, maqasid. 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 Kama annal musafira, sebagaimana seorang musafir, al-hadhiq, hadhiq artinya orang yang ilmu dalam pengetahuannya. Sebagaimana seorang musafir yang dalam pengetahuannya, yasiru fi hadhil awqat, melewati jalan, melalui waktu-waktu ini dia lalui, dia lewati. Waktu pagi, waktu siang, waktu malam, dilewatinya. Wa yastahiru huwa wa dabbatuhu fi ghairiha, dan ada masa istirahat di luar waktu itu. Fayasulul maqsuda bi ghairi ta'bid, maka dia akan sampai kepada maksud tujuan bi ghairi ta'bid, tanpa ada rasa lelah. Ustaz nggak capek Ustaz, Ustaz nggak lelah Ustaz. Dua, yang pertama boleh jadi memang orang ini hatinya baik, lembut. Yang kedua, dia tak mengerti. Antum jumpa sama orang, antingnya di telinga ini sini 5, sini 5, sini 2, sini. Kenapa antum tak tanya? Tak sakit itu guys. Antum tengok tatu orang, tatu. Padahal sakitnya itu. Kenapa dia tak merasakan sakit? Karena jawabannya satu, karena suka. Karena cinta mengalahkan. Jadi kalau ada orang, kau tinggal di mana? Saya tinggal di Rumbai Pak. Ngaji subuh Rabu. Iya. Sebelum subuh pasti kau datang ke sana. Iya. Di tempat Ustaz Somad. Iya. Beberapa kali saya salah simpang sampai ke Bangkinang. Orang yang tak pernah jatuh cinta akan bertanya. Tapi orang yang pernah, ya, oh.
Dia sudah jatuh cinta kepada ilmu, jatuh cinta kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Itulah cinta yang membawa kita kepada surga. Syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Dua orang yang berkasih sayang karena Allah, hingga nanti jadi tua, cerita kalian ke jalan Kamboja ini menjadi cerita untuk anak-anak cucu. Ayah dulu waktu seumur-umur kau ya, waktu kuliah, itulah kami dulu datang ke jalan Kamboja menghadiri pengaji sesuatu. Bukan masjid besar, bukan masjid agung, musola, atapnya udah ada. Somat itu ngisi pengajian bukan di masjid-masjid besar, masjid mewah, musola kecil. Itulah kami datang dulu, nah, cerita ini. Beda sama ayah orang cerita, kami dulu asal ada dangdut. Oh, berjalan tak mana-mana. Berapa kali kami ditangkap satpam gara-gara tak pakai tiket. Enak cerita. Buatlah cerita yang baik. Man makes story. Hanya manusia yang bisa membuat cerita. Binatang bisa juga buat cerita, Pak Ustaz. Orang yang membuatkan cerita untuk dia. Sehingga nonton cerita binatang pun orang menangis. Cerita tentang apa? Nemo. Nemo adalah cerita yang dibuat supaya anak-anak orang kaya jangan minta ikan hias untuk akuarium. Nah, tonton Nemo. Tonton. Bagaimana menderitanya ikan itu ketika ditarik. Setelah nonton itu anak-anak orang kaya,